Hai adik-adik, ketemu lagi dengan saya Asifatun Hidayah dari UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tema 3 kelas 5 subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, bagian pembelajaran ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, adik-adik harus tahu kompetensi apa yang harus adik-adik capai ya. Yang pertama, adik-adik harus mensyukuri keragaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, dapat menelaah keragaman sosial budaya masyarakat. Yang keempat, adik-adik mampu menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan elektronik. Lalu, yang terakhir, adik-adik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Siti, Udin, Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Nah, coba kalian simak percakapan berikut ini. Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Udin, tenang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat loh. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Siti, wah, kedengarannya enak, Din. Lani, iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat dengan organ pencernaan manusia? Udin, masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian Siti, makanan meluncur masuk ke dalam kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Lani, dari lambung makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Oleh usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan. Lan, Siti, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Lani, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Din, kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke dalam anus untuk kemudian dibuang. Siti, jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Nah, sekarang Ibu akan membacakan teks. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor, makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Namun, tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Dalam memenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya, dalam budidaya padi, manusia memerlukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi?
Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, rawa, merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, coba identifikasikan pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Entah itu suku, ras, budaya, atau agama? Lalu, berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Apakah anak kecil dengan orang tua? Atau orang tua dengan orang tua? Nah, yang ketiga, apakah jenis kelamin mereka? Apakah perempuan dengan perempuan? Atau perempuan dengan laki-laki? Yang keempat, apakah pekerjaan mereka? Apakah petani dengan pedagang? Atau tukang ojek dengan pedagang? Yang kelima, berasal dari latar belakang budaya apakah mereka? Apakah Jawa atau Sunda? Yang keenam, apakah agama yang mereka anut? Coba kalian temukan interaksi di sekeliling kalian dan temukan 6 hal itu pada mereka ya. Nah, Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi. Berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, coba buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan oleh manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan gambar Indonesia, bahasa Indonesia yang santun, dan ejaan yang tepat ya. Setelah menggambar komik, berdasarkan penelitian pada tahun 2010, konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per tahun. Ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat. Misalnya, mengganti nasi dengan makanan pokok dengan makanan jenis lain. Salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan. Sebagai pengganti selama sehari itu, warga bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain, seperti karbohidrat pada jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan sagu. Nah, coba kalian amati bentuk iklan di samping ini. Untuk mendukung upaya pemerintah tersebut, berikut adalah sebuah iklan tentang singkong sebagai pengganti nasi. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan? Ya, benar sekali. Dalam sebuah iklan terdapat kalimat iklan, kata kunci, dan observasi gambar. Coba kita amati iklan di sini. Apa kata kunci iklan tersebut? Nah, benar sekali. Kata kunci iklan tersebut adalah makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Nah, sekarang apa kalimat iklan tersebut?
ada kandungan singkong per 100 gram, solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat. Nah, sekarang apa ya gambar dalam iklan tersebut? Karena iklan ini berisi tentang singkong, maka gambarnya adalah berupa singkong. Kalian benar sekali. Nah, sekarang kita telah melakukan pembelajaran ketiga. Coba diingat-ingat, apa tadi isi pembelajaran ketiga ini? Iya, benar sekali. Yang pertama, kita belajar soal sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, kita berbicara soal interaksi pada manusia. Dan yang ketiga, kita membahas iklan. Nah, apakah adik-adik sudah paham dengan materi hari ini? Terima kasih sudah belajar hari ini. Semoga bermanfaat dan ada pelajaran yang bisa diambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.